Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita bertemu di pembelajaran selanjutnya kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang beriman pada hari akhir. Sebelumnya saya absensi dulu. Ahmad Saifuddin, Nur Laila, Muhammad Aziz. Untuk memberi semangat lagi anak-anakku, alangkah baiknya kita bersolawat dulu sebelum mulai pembelajaran. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen cah ganteng ora gelem sinau. Eman temen cah ayu ora gelem sinau. Yen ora sinau ning dunya bakal sengsara. Yen ora gelem sinau ning akhirat bakal sengsara. Ayo. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Baik anak-anak, kita akan membicarakan tentang rukun iman. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita tahu ada beberapa macam rukun iman. Kalau ada yang berani rukun iman dari 6 ini, silakan. Iman kepada yang pertama, Iman kepada Allah, terus yang kedua, iman kepada malaikat Allah, ketiga, iman kepada Rasul, keempat, iman kepada kitab Allah, yang kelima, iman kepada yakin, dan yang keenam. iman kepada qadar. Namanya siapa, Mbak? Namanya kita Terima kasih. 6 rukun ini kita wajib tahu, wajib mengimani. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ke-5, yakni tentang hari akhir. Beriman pada hari akhir. Sebelum ke sana, kita sebagai manusia tentunya ada alurnya. Mulai dari lahir, bisa kalian lihat, kita lahir dalam keadaan bayi. Kemudian setelah kita beranjak berkembang, tumbuh akan menjadi anak-anak. Kemudian menjadi dewasa. Tentunya kita akan menjadi dewasa seusia kalian sudah agak menghadapi dewasa. Kelas 12. Setelah dewasa tentunya sepasang laki-laki dan perempuan akan mencari jodohnya masing-masing. Dan di saat itulah menikah antara perempuan dan laki-laki. Akhirnya mempunyai keturunan, mendapatkan buah hati dalam kehidupannya, kemudian akan menjadi tua, lanjut usia. Tentunya kita pun nanti akan menghadapi seperti itu. Tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar, dan pastinya akan menjadi tua. Setelah tua,
kita akan meninggal dengan dibungkus kain kafan. Setelah dibungkus kain kafan, akhirnya dimakamkan. Kita nggak bisa menghindar, betul? Setelah meninggal, akan kemanakah kita? Kita bahas tentang beriman pada hari akhir atau yang biasa dikenal dengan kiamat. Ada beberapa macam indikator yang harus kita pelajari sesuai dengan kontraknya sebagai berikut. Bisa dilihat di layar, beriman pada hari akhir. Ada kompetisi KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, silakan diperhatikan di monitor. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama ini. KI 2 kaitannya dengan sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Selanjutnya KI 3 itu tentang pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan bla 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 bla. Kemudian yang keempat, mengolah, kaitannya dengan keterampilan. Itu kompetisi. Sehingga kompetisi dasarnya yang berkait dengan beriman pada hari akhir. Satu, meyakini terjadinya hari akhir. Itu spiritualnya, bahwa yang nomor 1 spiritual, nomor 2 sosial, nomor 3 pengetahuan, yang nomor 4 keterampilan. Nomor 2, dengan mempelajari beriman pada hari akhir, kita akan menerapkan perilaku tanggung jawab adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Dan ketiga, menganalisis, mengevaluasi kita pengetahuan, dan yang terakhir itu menyajikan kaitan antara beriman hari akhir dengan perilaku jujur tanggung jawab. Dan sehingga kita ada tujuannya. Setelah kita pembelajaran, tentunya kita akan mendapatkan oleh-oleh. Tujuannya apa? Bisa kalian lihat di situ. Kayak waktu. Oke, cukup. Yang pertama kita akan mulai dari beriman pada hari akhir. Ada pernyataan seperti ini. Kita hidup tentunya beriman dengan hari akhir. Dengan kita tahu ada hari akhir, tentunya akan ada kiamat. Tadi sudah dikatakan. Tolong ungkapkan dengan satu kata yang terkait dengan beriman pada hari akhir. Intinya, ketika kalian tahu dan mendengar ada kata kiamat, apa yang ada di dalam perasaan Anda? Silakan. Kematian. Lanjut. Tanggung jawab. Menakutkan. Di situ nanti akan terjadi perasaan takut bahwa kita akan menghadapi kematian. Kemudian kita bertanggung jawab dari dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir, kamu ingatnya apa? Balasan. Apa? Balasan. Balasan. Bahwa ketika hidup di dunia, setelah kita ada kematian, itu dunia ada balasan. Dan yang terakhir, apa? Kurang apa? Surga. Oh iya, ketika kita berbicara tentang hari akhir, ada istilah surga. Beberapa macam kata yang dikeluarkan oleh teman kalian, tentunya berhubungan dengan beriman kepada hari akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Baru kaitannya dengan beriman, arti dari iman pada hari akhir. Lanjut. Ternyata setelah kita kematian di alam barzakh, di alam kubur, tentunya nanti kita akan menunggu semua, menunggu saat-saat kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga ketika di alam kubur ada masa-masa yang harus dilewati, tentunya dengan beberapa macam nama hari kiamat. Di
situ ada istilah al-zalzalah, yaitu keguncangan, al-qoriyah, kekacauan, al-waqiah, berjatuhan, al-haqqah, kepastian, rafjah, kembali dasar, tausiah, menuntut, dan asrar. Itu macam-macam hari nanti setelah kita meninggal, tentunya nanti kita akan dibangkitkan bersama. Tapi nunggunya apa? Kiamat besar. Kematian itu baru namanya kiamat kecil. Ada yang bisa menyampaikan contoh kiamat kecil? Meninggal dunia. Apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Salah satu contoh kiamat kecil. Lanjutnya selain itu ada lagi? Tsunami. Adanya bencana tsunami. Itu contoh kiamat kecil. Sehingga kita pun setelah kiamat kecil sudah di alam kubur menunggu kiamat besar. Ada saatnya bencana kekacauan sesuai dengan dalil. Tolong dibacakan Quran surat yang menerangkan adanya kiamat besar. Nomor berapa? Quran surat Al-Qari'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihmil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang diangkat-angkat. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 itu sebagai sumber pokok Islam kita, sebagai rukun yang secara nas bahwa harus percaya pasti akan ada hari di mana kiamat besar. Ada yang lain? Tolong Mbak sampaikan tadi kaitannya dengan kiamat besar. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Bisa kita lihat di monitor bahwa setelah ada dalil itu kita tahu peta konsep, kita mengetahui adanya hari-hari di mana akan menuju satu titik temu yang dinamakan kehidupan akhirat. Setelah kiamat kecil, kita akan mengalami di alam kubur. Setelah alam kubur, lanjut kita di hari kiamat. Yang tadi dijelaskan semuanya hancur. Ada ciri-ciri dari ciri-ciri kiamat itu ada dinyatakan, bisa kalian baca di artikel atau di bacaan lain. Ada beberapa banyak yang menceritakan ciri-ciri hari kiamat besar. Beberapa di antaranya ada kabut besar, terus kemudian ada matahari terbit dari barat, kemudian ada turunnya Dajjal, dan masih banyak lagi. Itu ciri-ciri hari kiamat. Di fase yang nomor 3 inilah kita nggak bisa menghindar. Ketika sudah ada sangkakala ditiupkan oleh malaikat, pertama kali hancur dunia, kedua kali langit runtuh semuanya hilang, sehingga semua ada di kehidupan selanjutnya, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan, kemudian ada pada mahsyar, ada hisab, ada mizan, timbangan, siratal mustaqim, dan di akhir surga dan neraka ada, sesuai yang tadi dijelaskan. Ini tanda-tandanya sudah next Imam Mahdi, ada kafar, ada Dajjal, dunia
Isa sebagai tambahan saja, sebagai pengetahuan, Nabi Isa adalah seorang yang mengalami kehidupan akhirat tanpa adanya kematian. Ada dua orang yang ditakdirkan oleh Allah yang tidak mengalami sakaratul maut. Kalau kita orang biasa mengalami. Untuk saat ini beliau ada di mana? Tapi beliau Nabi Isa nanti akan turun ketika hari kiamat besar dengan memberikan kesaksian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di saat itulah terjadi kiamat besar. Nabi Isa masih hidup. Kemudian ada Imam Mahdi, kemudian matahari terbit dari barat. Di sini akan saya tampilkan sedikit deskripsi gambaran tentang kiamat sesuai dengan dalil, bahkan di film-film yang lebih maju di orang-orang barat mempraktekkan apa yang tersurat dalam sebuah ciri-ciri kiamat, kemudian dibuat videonya. Bisa Anda lihat sebagai berikut. Mereka berusaha menghindar dari bencana. Tetapi mereka tidak bisa. Ada guncangan bumi, bahkan tumpahan air laut, air samudra di atas permukaan bumi. Suatu saat akan terjadi seperti itu. Tidak memandang yang kaya, yang miskin, yang besar atau yang kecil, yang memakai mobil atau yang bersepeda, semuanya tenang. Dan terjadi meteor yang jatuh, kemudian menghancurkan, menantang. Begitu dasarnya kejadian kiamat. Ini digambarkan dari ahli video, kemudian dengan visual yang bagus, kemudian ada suara yang menggemparkan. Jadi salah satu bentuk ciri kiamat dan kejadian sesungguhnya lebih dahsyat lagi. Allah akan menjawab. Itu saja video yang saya tampilkan, sehingga ada macam-macam hari akhir. Kelompok 2 mohon sampaikan macam-macam hari akhir sesuai dengan tugas yang saya berikan. Yang pertama ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang kedua Yaumul Kiamat atau hari kiamat. Yang ketiga Yaumul Zilzalah atau hari kegemparan. Ya, selanjutnya Yaumul Waqiah atau hari kejatuhan. selanjutnya Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. iya, selanjutnya Yaumul Hamka atau hari kepastian. ya, itu macam-macam hari. Kalau saat ini kita tahunya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi suatu saat nanti kita mengalami hari-hari yang seperti itu. Hari pembalasan, hari berkumpul, hari hisab, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat Allah, dari syafaat Rasul, dan mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita tergolong menjadi orang yang beruntung di hari nanti. Caranya gimana? Setelah kita tahu bahwa ada pengertian hari kiamat seperti itu, kemudian ada macam hari akhir nanti kelak, ternyata kita menanam dulu di dunia, berbuat baik dulu di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat kita akan diperlihatkan catatan yang sudah dibuat oleh kita. Buku catatan yang nanti suatu saat kita buka, padahal buku itu buatan kita sendiri, ditulis sendiri, akan tetapi kita akan merasa takut. Kenapa? Yaitu catatan ketika ada di dunia.
suatu saat ucapan itu kita buka, kemudian kalau di situ ada banyak keburukan, kalau di situ ada banyak kebaikan, di situ ada banyak nafika, itu yang dibuat oleh kita sendiri. Ketika di dan suatu saat kita, Anda sekalian, anak-anakku mendapatkan dunia masing-masing. Mudah-mudahan catatan besok kita menjadikan catatannya bagus. Allahumma amin. Sehingga di akhir pembelajaran bahwa mempelajari iman dari akhir akan ada hikmah. Silakan hikmah dari beriman pada hari akhir. Kalau itu orang yang tidak beriman, lalu termasuknya namun dengan ada. Terus berperilaku baik dan benar, bersedia berjihad di jalan Allah, tidak beriman dan jujur dalam beriman, selalu bersabar. Itu hikmah ketika kita sudah beriman pada hari akhir, dengan menunjukkan kekuatan kita bahwa kita akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dan di akhir kali ini saya minta tolong satu di antara kalian menyimpulkan dari awal sampai akhir. Ada yang berani? Ya silakan berdiri, sampaikan namanya, kemudian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong gendut. Ya. Satunya ngedut Mas. Kita potong. Ini kesimpulannya. Biar dekat. Ini bukan rekayasa ya. Artinya kesimpulan dari kita belajar ngaji pada ini. Kesimpulan ini kita gunakan. Silakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samal Farisi. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Kesimpulan tentang hari akhir, yaitu kita sebagai umat muslim yang baik harus beriman kepada hari akhir dengan cara percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan seisinya akan hancur dan kiamat itu tidak ada yang tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kalau nggak adil, kalau cuma cowok, kayaknya nggak adil. Saya minta cewek yang memberikan simbol. Silakan, cewek di antara ini. Ya Mbak, yang nomor 2 silakan. Sebutkan namanya, berikan simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Indah Yusrianiro. Saya menyimpulkan tentang pembelajaran haji. Suaranya keras. Soalnya kan kalau nggak suaranya. Ulang. Ya ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinda Hayu Cianuro. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat sendiri yaitu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta ini beserta kehidupan di dalamnya. Jadi seluruh semesta ini baik di bumi maupun di langit semuanya hancur lebur. Langit-langit digulung seperti tikar dan gunung-gunung berhamburan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bisa kasih tangan. Sekian dari saya. Mari kita